Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 20 April 2024 dengan tema Alasan. Orang yang bengkok hatinya adalah orang yang tidak jujur, dan mereka tidak akan diperlakukan Tuhan sebagai orang yang layak menerima anugerah. Karena Tuhan berfirman, terhadap orang suci engkau berlaku suci, terhadap orang bengkok engkau berlaku bengkok. Jangan sampai di hadapan Tuhan kita masih beralasan ini dan itu, saudaraku. Tidak ada alasan, salah adalah salah, dan jangan membiasakan diri untuk beralasan di dalam hidup ini. Karena itu ciri khas orang bengkok. Atau kita mengaku salah tetapi ada embel-embel di belakangnya. Suatu hari ketika kita berhadapan di hadapan tahta pengadilan Allah, dan semua pengetahuan lengkap, kita akan mengenali bahwa alasan yang kita buat adalah bentuk sikap tidak menghormati Dia, menghormati Tuhan. Bagaimana saya bisa cukup kalau saya jujur? Orang yang seperti ini menganggap bahwa kehidupan yang benar dan kesucian itu membahayakan dan menyulitkan hidupnya. Benar kan saudaraku, banyak orang berkata begitu. Gimana saya bisa mencukupi kehidupan saya kalau aku hidup jujur? Kalau hidupku jujur remuk dong saya. Maka saya mengajak kepada kita semua yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Yuk kita bangun kesucian hidup yuk. Apalagi anak-anak muda, kesucian harus dibangun sejak muda. Namun walaupun saat ini kita sudah cukup berumur dan seringkali gagal, tetap kita masih bisa diperbaiki kok saudaraku. Kita di reset ulang, kita di format ulang. Ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Amin saudaraku. Jadi jangan kita balas berkata walaupun kita tidak mengasihi Dia, Allah mengasihi kita. Nanti dulu saudaraku. Jadi begini, seharusnya makin tua umur kita, makin cinta kita kepada Tuhan itu harusnya makin kuat, seimbang dengan kedewasaan rohani kita. Memang dulu waktu masih remaja, cinta kita kepada Tuhan yang porsinya masih sedikit, kita masih merasa aman. Tetapi tidak akan aman ketika kita sudah jadi tua. Jadi seiring dengan usia rohani, kita juga harus bisa mencapai puncak kecintaan kita kepada Tuhan. Puncak saudaraku, di titik klimaks. Saya selalu mengatakan titik klimaks. Karena kalau puncak pun belum klimaks, belum maksimal. Sebab tidak ada cara lain untuk menghadirkan hadirat Allah atau kuasa Allah, kecuali dengan kekudusan dan kesucian hidup. Ya saudaraku, kita rindu diubah, benar-benar menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Benar kan saudaraku, kita rindu, tapi seringkali prakteknya zong, kita nggak lakukan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki yang untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Itu gambaran saudaraku, kita harus menjadi perawan suci. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi Dia, itu nanti dulu. Waktu umur rohani kita berapa dulu? Waktu kita tidak setia, Dia tetap setia. Berapa kali kita memberontak dan melakukan tindakan tidak setia? Sampai kapan saudaraku? Itu harus kita tanyakan dalam diri kita. Perawan di sini bukan berarti tidak pernah melakukan hubungan seks. Ini bukan dalam pengertian umum, tetapi menunjuk kepada seseorang yang tidak terikat dengan percintaan dunia. Tuhan mencintai kita dan Ia sebagai mempelai laki-laki. Namun kalau kita tidak menjadi perawan suci, artinya kita tidak akan pernah menjadi mempelai di kekekalan. Maka Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Siapa yang disesatkan? Manusia, orang Kristen. Siapa yang menyesatkan? Iblis, saudaraku. Karena sebagai mempelai Tuhan, kita itu ibarat sudah masuk di dalam kotak, dibelenggu dengan status tunangan.
Kalau di Indonesia tunangan itu gampang bisa diputus. Betul nggak saudaraku? Bisa nggak jadi menikah. Tetapi kalau di Israel, menurut tradisi Yahudi, kalau dikatakan Maria tunangan Yusuf, artinya tunangan itu sudah legal suami istri, tetapi belum tinggal serumah. Tuhan sudah membeli kita secara legal, saudaraku. Kita milik Tuhan. Kita dipertunangkan. Kita sudah dibelenggu, dimasukkan di dalam kotak bersama dengan Dia. Maka kalau kita tidak menurut, kita memberontak, berarti kita bengkok, saudaraku. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Jangan lupa, ada iblis yang terus mencoba untuk menarik kita masuk dalam persekutuan dengan kegelapan. Jadi ingat, kita sudah dibelenggu dalam status sebagai mempelai Kristus. Kita harus memilih Tuhan dan kita harus mencintai Tuhan more than everything and anything. Lebih dari nyawa kita sekalipun. Tetapi ironisnya banyak orang tidak mampu. Karena irama hidup mereka sudah salah selama belasan puluhan tahun. Hidupnya udah rusak, selera jiwanya rusak, hancur karena dunia. Semakin mereka tenggelam, semakin mereka menikmati dan matre dengan dunia ini. Maka di situ posisi mereka semakin buram melihat Tuhan. Semakin buta kepada Tuhan. Nuraninya hancur, remuk, jahat. Pikirannya rusak. Dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Ambisinya membabi buta untuk kepentingan dirinya. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menggapai Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan berkemurahan dan mereka mau bertobat, bisa saudaraku, Tuhan membuka tangannya. Tetapi kalau sudah tidak, nekat, sombong, masih hidup dalam nafsu kedagingan, maka itu bahaya. Jangan lawan Tuhan. Berkali-kali saya katakan, jangan lawan Dia. Kita bukan hanya jadi juru kampanye Tuhan. Bukan jadi marketing surgawi. Kita bukan hanya jadi penggembira, jadi penganjur. Karena kita sudah mengenakan kebenaran, bukan. Tetapi kita harus benar-benar menjadi produknya Tuhan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Dan menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Ingat 2 Samuel 22, Tuhan berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Dan seterusnya kalimat itu. Mungkin ini dianggap omong kosong, tetapi terserah saudaraku. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai Tuhan dengan tulus sepenuh hati, Dia akan perlakukan kita seperti 2 Samuel 22 itu. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Lalu mengapa kita tidak mau melakukannya, saudaraku? Mengapa kita masih beralasan ini dan itu? Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, siapa lawanmu dan siapa lawanku? Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, apapun dan bagaimanapun, hidup kita baik-baik saja dan aman, saudaraku. Berjuang ya, jangan banyak alasan, hiduplah benar. Mulai hari ini, hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Temukan Dia, posisikan dirimu, punya kelas. Kelasmu apa? Kelasku apa? Mempelai Kristus. Jadi posisikan hidupmu, semua tindak tanduk hidup kita, mempelai Kristus. Kita harus bawa itu. Selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati.